Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa kelompok 12 dari Hukum Ekonomi Syariah D akan mempresentasikan mengenai subjek hukum syariah. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama dari saya, Eristiana Sari dengan NPM akhir 270. Yang kedua, saya Ramdhani Imran Ibrahim dengan NPM 2107 1010 278. Selanjutnya, saya Muhammad Isal Jabar dengan NPM akhir 259. Saya Muhammad Rifal Maulana dengan NPM akhir 015. Saya Muhammad Isa Dharma Putra dengan NPM 235. Dalam hukum syariah, subjek hukum mencakup individu dan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut aturan syariah. Pemahaman yang mendalam mengenai siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum menjadi penting dalam melihat bagaimana tanggung jawab dan hak ditetapkan. Perbedaan antara individu sebagai subjek hukum dan badan hukum juga perlu diperjelas, mengingat keduanya memiliki karakteristik dan kewajiban yang berbeda dalam perikatan. Pembahasan ini akan menguraikan siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam syariah, perbedaan antara subjek hukum individu dan badan hukum, serta tanggung jawab dan hak yang melekat pada masing-masing subjek hukum. Selanjutnya, perlu diketahui terlebih dahulu, subjek hukum secara umum merupakan segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban, serta dapat melakukan hubungan hukum atau bertindak berdasarkan ketentuan hukum. Lebih sederhananya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam ekonomi syariah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah atau dikenal dengan KHS yang merupakan perorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Dalam ekonomi syariah, subjek hukum mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ekonomi syariah menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip yang diatur oleh Al-Quran dan hadis, seperti larangan riba, gahar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Subjek hukum dalam ekonomi syariah memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi. Dalam subjek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu individu atau perorangan dan juga badan hukum. Lalu perbedaan subjek hukum individu dan badan hukum dalam konteks syariah. Subjek hukum individu yaitu dibagi menjadi 4. Setiap individu muslim memiliki hak dan kewajiban sejak lahir. Lalu tanggung jawab pribadi atas tindakan dalam ibadah, sosial, dan ekonomi. Ketiga, terikat pada prinsip syariah yaitu larangan riba, gahar, masyir. Contohnya kewajiban zakat, akad jual beli sesuai syariah. Dalam hukum syariah, subjek hukum individu yaitu disebut syahsiyah fardiyah, yang dimana setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban syariah secara langsung sejak kelahirannya. Dalam konteks ini, seorang individu bertanggung jawab atas seluruh tindakannya, baik dalam hal ibadah, sosial, maupun ekonomi, dan akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, seorang muslim wajib membayar zakat ketika memenuhi nisab dan haul, serta bertanggung jawab untuk menjalankan muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melakukan transaksi yang mengandung riba, gahar, atau masyir. Selain itu, seorang individu juga wajib menjaga amanah dan keadilan dalam setiap akad atau kontrak yang ia. Di sisi lain, badan hukum dalam hukum syariah yang disebut Asia, Iktibariyah, merupakan entitas non-personal yang diakui oleh hukum Islam untuk menjalankan hak dan kewajiban secara kolektif atau institusional. Contoh dari badan hukum ini meliputi lembaga zakat, wakaf, koperasi syariah, dan baitul mal, dan institusi syariah biasanya dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kepentingan publik atau komunitas muslim secara kolektif, serta beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, persaudaraan, dan kerjasama atau ta'awun. Kepemilikan harta dalam bentuk hukum ini bersifat kolektif dan terpisah dari kepemilikan pribadi pengurusnya. Sebagai contoh, lembaga wakaf mengelola harta wakaf atas nama umat dalam tujuan kemaslahatan dan tidak dapat secara pribadi oleh individu yang mengelolanya.
Lalu perbedaan utama antara subjek hukum individu dan badan hukum dalam konteks syariah adalah pada tanggung jawab, tujuan, dan kepemilikan. Subjek hukum individu bertindak dan bertanggung jawab secara personal atas tindakannya sesuai dengan syariah. Setiap transaksi atau akad yang dilakukan individu sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab pribadinya di hadapan hukum syariat dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, badan hukum memiliki tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga kepada masyarakat atau komunitas yang diwakilinya. Badan hukum berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan bersifat institusional, di mana kepemilikan aset dan tanggung jawab pengelolaan tidak melekat pada individu, tetapi pada lembaga atau organisasi itu sendiri. Selain itu, dalam konteks syariah, baik individu maupun badan hukum harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Namun, badan hukum memiliki peran khusus dalam memastikan bahwa kepentingan kolektif umat terjaga, seperti mengelola dana sosial melalui zakat atau wakaf untuk membantu kaum duafa dan memfasilitasi perkembangan ekonomi umat secara keseluruhan. Tanggung jawab subjek hukum dalam perikatan syariah mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Subjek hukum ini bisa berupa individu maupun badan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai tanggung jawab subjek hukum dalam perikatan syariah. Yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap perikatan atau akad yang dibuat dalam hukum syariah harus mematuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu 1. Tidak ada unsur riba atau bunga. Riba adalah segala tambahan yang dikenakan terhadap pokok utang yang dipinjamkan dan ini dilarang dalam Islam. Kemudian tidak ada unsur gohrar atau ketidakpastian. Perikatan yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi dilarang dalam syariah. Kemudian tidak ada unsur masyir atau perjudian. Transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi itu dilarang. Oleh karena itu, tanggung jawab subjek hukum adalah memastikan bahwa setiap perikatan yang dilakukan mematuhi prinsip-prinsip ini. Jika perikatan dilakukan di luar prinsip syariah, maka akad tersebut akan dianggap tidak sah atau batil menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi kewajiban yang disepakati. Dalam perikatan syariah, pihak-pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad. Kewajiban ini bersifat mengikat selama akad tersebut sah menurut syariah. Contoh-contoh kewajiban tersebut yaitu 1. Pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, akad jual beli, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Kemudian, penyerahan barang atau jasa. Penjual atau pihak yang memberikan jasa memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau menyelesaikan jasa sesuai dengan akad. Kemudian, nomor 3, tanggung jawab terhadap pelanggaran atau wan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad, maka pihak tersebut bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dalam syariah ada beberapa bentuk kompensasi atau sanksi terhadap pelanggaran akad. Di antaranya tajwid atau ganti rugi. Jika salah satu pihak mengalami kerugian, pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang bersalah wajib memberikan kompensasi. Kemudian diat atau kompensasi dalam kasus pidana. Dalam kasus-kasus tertentu seperti dalam perikatan yang melibatkan pidana, diat atau kompensasi finansial menjadi tanggung jawab pihak yang bersalah. Nomor 4, amanah dan akhlak dalam perikatan. Selain bertanggung jawab formal dalam memenuhi perikatan, syariah juga menekankan pentingnya menjalankan amanah dan menjunjung tinggi akhlak dalam bertransaksi. Subjek hukum wajib berperilaku jujur, adil, dan tidak menipu dalam menjalankan kewajiban mereka. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral yang sangat dihargai dalam hukum Islam. Selanjutnya, hak subjek hukum dalam perikatan syariah. Yang pertama, yaitu hak memperoleh manfaat dari akad. Dalam perikatan syariah, setiap pihak yang terlibat memiliki hak untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan akad yang telah disepakati. Manfaat ini bisa berupa barang, jasa, atau uang tergantung pada jenis akadnya. Contoh dari hak memperoleh manfaat dari akad yaitu hak pembeli untuk menerima barang jasa. Dalam akad jual beli, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibelinya sesuai dengan spesifikasi dan kesepakatan. Yang kedua, hak penjual untuk menerima pembayaran. Sebaliknya, penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Yang kedua, yaitu hak untuk membatalkan atau mengakhiri akad. Subjek hukum dalam perikatan syariah memiliki hak untuk membatalkan atau mengakhiri akad dalam kondisi
kondisi tertentu, terutama jika terjadi pelanggaran akad atau adanya unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya hak khiyar. Dalam akad jual beli, kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad sebelum keduanya berpisah. Ada beberapa jenis khiyar, diantaranya khiyar majelis selama berada di tempat transaksi, khiyar syarat dalam batas waktu tertentu yang disepakati, dan khiyar aib jika terdapat cacat pada barang. Selanjutnya yaitu hak atas kepastian hukum dan perlindungan. Subjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum dari akad yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang sah menurut syariah memberikan jaminan bahwa hak-hak mereka akan terlindungi dan dipatuhi oleh pihak lain. Ini termasuk hak tidak ditipu, diperlakukan dengan adil, dan tidak ada unsur penipuan, tadlis, gharar, ketidakpastian, atau ikrar paksaan dalam akad. Yang keempat yaitu hak atas kompensasi atau ganti rugi. Dalam perikatan syariah, subjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi pelanggaran terhadap akad. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi berupa takwid, ganti rugi atas kerugian material yang diderita akibat pelanggaran akad. Misalnya dalam akad ijarah, sewa. Jika barang yang disewakan mengalami kerusakan akibat kesalahan pihak penyewa, pemilik barang berhak atas ganti rugi. Yang kedua yaitu diat. Dalam perikatan yang melibatkan unsur pidana atau cedera, pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi finansial atau diat sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kelima yaitu hak atas kejujuran dan transparansi. Syariah sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi. Setiap subjek hukum berhak menerima informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan dari pihak lain. Jika salah satu pihak menyembunyikan informasi penting, misalnya cacat barang dan dalam akad jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan akad atau meminta ganti rugi. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, tidak halal bagi seseorang muslim menjual suatu barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali dia menjelaskan cacat itu kepada pembeli. Yang keenam, yaitu hak untuk menerima amanah dan akhlak yang baik. Setiap subjek hukum berhak untuk tidak diperlakukan amanah dan akhlak yang baik dalam perikatan. Hal ini berarti dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat harus memperlakukan pihak lain dengan kejujuran, keadilan, dan kesantunan. Subjek hukum juga memiliki hak untuk menuntut pemenuhan amanat dari pihak lain yang terlibat dalam perikatan. Seperti Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Next. Kesimpulannya dalam hukum syariah, subjek hukum mencakup individu dan badan hukum masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Individu bertanggung jawab secara pribadi, sementara badan hukum bertindak untuk kepentingan bersama. Perikatan syariah harus memenuhi prinsip syariah dengan menekankan amanah dan akhlak subjek. Dan akhlak subjek hukum berhak atas manfaat, akad, kepastian hukum, kompensasi, serta kejujuran dalam setiap transaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika apabila terdapat kekurangan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.